Enaknya ngapain lagi ya, Kak? Kita bikin percobaan ini yuk. Gara-gara aku, kalian semua di rumah. Aku pengen jalan-jalan nih, bosen di rumah terus. Jangan, kita harus di rumah aja. Saat ini yang terbaik memang di rumah aja. Semua gara-gara virus corona. Emang kenapa sih kalau kita jalan-jalan keluar? Kalau kita keluar rumah, bisa jadi pertama, kita ikut tertular virusnya. Haci. Kedua, lalu menulari orang lain. Ketiga, rumah sakit jadi penuh. Keempat, petugas medis jadi kewalahan. Jadi, lebih baik kita pertama, di rumah saja. Kedua, keluar rumah jika benar-benar perlu. Ketiga, pakai masker jika sakit. Keempat, rajin cuci tangan dengan air dan sabun. Kelima, makan makanan yang bergizi. Oh gitu. Oke deh, aku mau bikin sesuatu yang seru aja di rumah. Nah, gitu dong. Tetap di rumah aja biar virusnya nggak makin nyebar. Ayo, tetap di rumah saja demi kesehatan kita bersama. Lakukan kegiatan seru bersama keluarga. Halo, apa kabar anakku? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Tidak menutup kemungkinan pada saat hujan pagi hari ini, tidak menutup kemungkinan kita untuk terus belajar ya, untuk menuntut ilmu dan mencari ilmu dan menggali ilmu lebih dalam lagi. Nah, untuk pada minggu ini ya, kita akan belajar tentang ya, ayo membahasa barita ya. Pendatu dengan teliti tentang jawab pasek untuk pendatu. Nah, jadi nanti kalian setelah ibu akan menjelaskan ya materi dari pembelajaran kita pada minggu ini ya, kalian nanti diharapkan untuk mendengar dengan baik ya apa yang ibu bacakan dan apa yang ibu artikan dalam bahasa Indonesia. Karena nanti materinya ibu akan kirimkan dalam versi bahasa daerah seperti biasa, begitu juga dengan tugasnya ya, seperti biasa ibu kirim dalam bentuk PDF. Nanti kalau sudah selesai tugasnya ya, dikirim ke WA pribadi ibu, dan usahakan tugasnya dikerjakan tepat waktu ya, supaya pekerjaan ini tidak menumpuk, supaya bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain dari guru-guru yang lain ya. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji syukur ya Tuhan Yesus atas nikmat yang Kau berikan pada pagi hari ini. Pada pagi hari yang indah ini, walaupun hari hujan, kiranya Tuhan selalu memberikan hujan berkat kepada kami, kepada setiap keluarga yang membutuhkan. Kiranya Tuhan selalu memberkati pembelajaran ini dapat mengalir dan dapat diterapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Semoga apa yang kami pelajari hari ini tidaklah menjadi sia-sia, namun bisa menjadi sebuah penghargaan yang dapat menjadi semangat, kekuatan baru bagi kami. Hanya hingga saru kami Tuhan Yesus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kalian perhatikan di sini ya. Di sini judulnya adalah barang bukti illegal logging inasang. Nah, arti untuk kalimat ini yang untuk judulnya kali ini, barang bukti illegal logging dicincang ya, dicincang. Atau artinya di sini dipotong ya. Oke, kita mulai. 5 menunggu labi bara ijen nyelu, ajaria ratusan ribu batang kayu jasundau into daerah Taman Nasional Sebangau atau disingkat dengan TNS, imusna dengan cara inasang atawa inetek rami-rami hapasinso. Nah, arti kalimat ini ya, setelah menunggu lebih dari 1 tahun ya, akhirnya ya ratusan ribu batang kayu yang ditemukan di daerah Taman Nasional Sebangau atau disingkat dengan TNS dimusnahkan dengan cara dipotong, dicincang ya, atau dipotong ramai-ramai menggunakan senso ya. Tahu kan alat senso yang alat untuk memotong kayu besar yang bunyinya nyaring sekali ya, seperti itu, seperti gergaji tapi tajam. Nah, oke, kita lanjutkan lagi.
Pemusnahan teh ilalus secara bertahap dan injadwal jadi uang 12 andau naharep. Uang hije andau inantu jawen ribu batang kayu akan inyetek awitim bara Balai Taman Nasional Sabangau. Dan Satuan Polisi Hukum Reaksi Cepat atau disingkat dengan SPORC ya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau disingkat dengan BKSDA Kalteng atau disingkat itu Kalteng atau Kalimantan Tengah. Nah, untuk arti kalimat ini ya, pemusnahan itu dilakukan ya, dilangsungkan secara bertahap dan dijadwalkan menjadi ya, terjadi ya dalam 12 hari ke depan. Dalam satu hari ditentukan 6.000 batang kayu yang dipotong oleh tim dari Balai Taman Nasional Sabangau dan Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat atau SPORC dari ya Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau disingkat dengan BKSDA ya Kalimantan Tengah. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk mempersingkat waktunya ya. Di sini ada gambar barang buktinya ya. Kalian pernah melihat tidak gambar atau pernah menonton terjadinya ya illegal logging batang kayu atau pohon yang dilakukan oleh masyarakat setempat ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ya, karena itu dapat merusak ya ekosistem alam sekitar kita ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sedangkan karya kayu teh uras akan dimusnah sekitar 22.920 ka batang. Bara jumlah kayu teh gemagun TG nilai atau barega sekitar 570 rupiah KTT ya. 390 KTT kayu J Sundau into daerah TNS Hong Juni 2000 Jawen bihin. Nah, arti kalimat ini ya, sedangkan banyakkah kayu itu semuanya yang akan dimusnahkan sekitar ya 22.920 batang atau potong ya pohon tadi. Dari jumlah kayu itu ya yang masih ada nilai atau harganya sekitar 578.000 ya 360 ya potong kayu yang sudah ya kayu yang ditemukan di daerah TNS ya di daerah Taman Nasional Sabangau ya di bulan Juni ya tahun 2006 dulu ya pada zaman dulu Oke, kita lanjutkan lagi ya. Awi are kayu J akan dimusnah pihak Balai TNS Nampara Gawi Tekung bagian kayu-kayu Jemele Eka strategis terutama Jemele Saran Sungai, Kilau Sungai Bulan, Sungai Akah dan Sungai Lawang. Nah, arti kalimat ini ya karena banyaknya kayu yang dimusnahkan ya pihak Balai TNS ya atau Taman Nasional Sabangau memulai ya pekerjaan itu di bagian kayu-kayu yang tinggal ya di tempat strategis terutama yang tinggal ya di pinggir Sungai Sabangau ya atau di pinggir sungai ya maksudnya di situ seperti ya Sungai Bulan ya kemudian Sungai Akah dan Sungai Lawang. Nah, ada 3 sungai ya tempat strategis kayu-kayu tadi ya yang didapatkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Pemusnahan tuh keputusan Undang-Undang Nomor 5 Nyelu 13 10 atau Sakoyan 110 tentang konservasi konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistem. Kayak keputusan Menteri Kehutanan RI Tuan Kepala Balai TNS Drasoplos Lino mendamping Kepala BKSDA Kalimantan Tengah Edi Sutiarto into lokasi permusnahan Selasa tanggal 4 bulan Tian Male. Nah, oke.
di sini arti kalimat ini ya, pemusnahan ini ya, keputusan undang-undang nomor 5 tahun 1990 ya, tentang ya, atau tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem juga ya. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia atau disingkat dengan RI, kata Kepala Balai Taman Nasional ya Sabangau Drasos Polino ya, didampingi ya Kepala BKSDA Kalimantan Tengah Edi Sutiarto ya, di lokasi pemusnahan Selasa pada tanggal 4 ya bulan 9 kemarin. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jumlah kayu inyundau 570.320 KTT. Kayu jainasang 22.320 kabatang. Jumlah penggawi jemanasang kayu T sekitar hanya 10 biti atau SPORC dan warga. Nah, warga. Dana pemusnahan T sekitar Rp ya 235 juta hanya Rp100.000. Katahin bagawi mamusnah 15 andau. Nah, arti kalimat ini ya, jumlah ya kayu yang ditemukan sekitar 578.360 potong. Kayu yang dicincang ya sekitar 22.920 batang ya atau pohon. Jumlah ya pekerja yang memotong kayu itu sekitar 80 orang ya, atau SPORC dan warga ya, dan warga sekitar. Dana pemusnahan sekitar ya 295.800.000 rupiah. Lamanya pekerjaan dimusnahkan ya, untuk memusnahkan sekitar 15 hari ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Akan wartawan Dino Pantehau akrab Drasos Polino mansanan pemusnahan kayu Sundau Jailalus T kilau pelajaran akan ewen bewe jejari malalus gawi maneweng kayu sambarangan. Diharap dengan pemusnahan tu uli manggetu mata rantai gawi illegal logging atau disingkat dengan IL rahian andau. Nah, arti kalimat ini ya untuk wartawan ya, panggilan akrab Drasos Polino memberitahukan pemusnahan kayu ditemukan ya dan dilakukan itu seperti pelajaran untuk mereka saja ya, untuk mereka saja yang sudah melakukan ya pekerjaan menebang kayu sembarangan. Diharapkan ya dengan pemusnahan ini bisa memutuskan mata rantai pekerjaan illegal logging atau disingkat dengan IL di kemudian hari. Oke, kita lanjutkan lagi. Lebih kejauh, Ino menjelaskan TG pire-pire cara pemusnahan Jailalus, tapi ia menganggap perlu amun pemusnahan T lebih cepat. Awit ia meminti dengan metode manetek-netek atau manasang kayu sampai dia barega hindai. Nah, arti kalimat ini ya lebih jauhnya lagi Ino menjelaskan ada beberapa cara pemusnahan yang dilakukan, tapi dia menganggap perlu jika pemusnahan itu lebih cepat ya. Karena itu dia memilih dengan metode memotong-motong ya atau membelah-belah kayu sampai tidak berharga sekali ya, atau supaya tidak berharga akhirnya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Akan kayu-kayu J bahali ingguang dilalus pemusnahan dengan cara alami suntik paku dan okulasi kulat baya cara kinote cukup tahi dua. Nah, arti kalimat ini ya untuk kayu-kayu yang susah dikerjakan dilakukan pemusnahan dengan cara alami ya, disuntik paku dan diokulasi jamur ya.
Cuma cara seperti itu cukup lama ya katanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Inambah pemusnahan jailalus lime andal jahalau te inggawi awi jalan pulime BTS PORC. Inambah 15 biti bara masyarakat intu hete mengenai anggaran biaya gawi te Puan Ino Departemen Kehutanan jari menyedia dana kahai sekitar 235 hanya ratus ribu rupiah. Nah, arti kalimat ini ya ditambahkan ya pemusnahan yang dilakukan 5 hari yang lewat ya itu dikerjakan oleh 65 orang ya SPORC ditambah 15 orang dari masyarakat di situ ya, masyarakat setempat. Mengenai anggaran biaya pekerjaan itu ya kata Ino, Departemen Kehutanan sudah menyediakan dana sebesar Rp295.800.000. Oke, kita lanjutkan lagi. Ia menjamin amun memusnahan ratusan ribu batang kayu teh dia akan mencemari lingkungan. Awi akai rebu kayu cilau bagian bara putaran sistem lingkungan jeba sifat organik sehingga menjadi unsur hara atau pupuk jeba guna akan sistem lingkungan JTG untuk IKHT. Nah, arti kalimat ini ya dia menjamin jikalau ya pemusnahan ratusan ribu kayu itu tidak akan mencemari lingkungan karena untuknya ya kayu itu rapuh seperti bagian ya dari putaran sistem lingkungan yang bersifat organik sehingga menjadi unsur hara atau pupuk yang berguna untuk sistem lingkungan ya yang ada di tempat itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk materi supaya kita selesai. Pemusnahan tuh kila-kila mantekas NK pihak Balai TNS mikeh among kayu te karek kanihawan tinai kila je menjadi into sungai Landabung hete male dia katutu rencana pemusnahan teh jari tahi baya perlu proses akan malalus kuah inyadur bara Kalimantan Tengkos Rabu tanggal 5 September 2007 halaman 4. Nah, arti kalimat terakhir ini ya untuk materi kali ini, pemusnahan ini seperti tiba-tiba ya. Apakah pihak Balai TNS ya, pihak Balai Taman Nasional Sabangau takut jika ya kayu-kayu itu banyak kehilangan kembali ya, seperti yang terjadi ya di Sungai Landabung pada zaman dulu ya, terlebih dahulu dari kemarin ya. Tidak sebenarnya ya rencana pemusnahan itu sudah lama ya, cuma perlu proses untuk melakukannya katanya. Berita disampaikan oleh kita dapatkan dari Kaltengkos ya, Rabu ya tanggal 5 September 2007 halaman 4 ya. Nah, untuk tugasnya nanti ya, kalian nanti tugasnya ada 5 soal, nanti Ibu kirim dalam bentuk foto ya, nanti Ibu kirim dalam bentuk foto. Nanti tugasnya kalau sudah selesai dikirim langsung ke WA pribadi Ibu. Jangan ditunda ya untuk pengerjaan tugas-tugasnya pada hari ini supaya tidak menumpuk ya. Nanti kalau tugasnya sudah selesai supaya guru-gurumu bisa mengoreksinya ya, dapat melihat koreksi atau mengoreksi tugas yang kamu lakukan, apakah itu sudah benar atau tidak ya, seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu tentang materi kita pada minggu ini tentang pemusnahan ya, tentang barang bukti illegal logging ya, inasang atau dipotong seperti itu ya, atau dicincang. Sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang materi kita. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.